Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Allah, Jenderal Suprapto, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Tendean. Sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD menjadi korban peristiwa gerakan tanggal 30 September G30S di Jakarta pada 1965. 7 anggota TNI AD yang kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah 7 jenderal baru ditemukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Kedalaman sumur Lubang Buaya sekitar 12 meter dengan diameter 0,75 meter, yang membuat tim evakuasi mengalami kesulitan karena keterbatasan alat. Posisi jasad pahlawan revolusi saat ditemukan di Lubang Buaya bertumpuk, dan baru berhasil dikeluarkan semuanya pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 dalam kondisi sulit dikenali. Setelah 7 pahlawan revolusi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, ramai diberitakan tentang penyiksaan yang dialami para jenderal sebelum dibunuh. Pemberitaan saat itu, yang menekankan kebiadaban para pelaku penculikan, membakar amarah massa yang melancarkan aksi pembantaian terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Isu penyiksaan secara keji hingga mutilasi oleh PKI terhadap pahlawan revolusi terus digaungkan pada masa Orde Baru. Bertahun-tahun kemudian, terungkap bahwa informasi yang diberikan oleh media massa saat itu tidak sesuai dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik. Lantas, bagaimana kondisi jasad 7 pahlawan revolusi yang sebenarnya? Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, 7 mayat Jenderal TNI AD yang telah diangkat dari dalam sumur segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) guna diotopsi. Jasad 7 jenderal ditangani oleh tim khusus yang terdiri dari 2 dokter RSPAD, yaitu Dr. Brigjen Rubiono Kartopati, Kolonel Frans Patiasina, serta 3 orang dari Ilmu Kedokteran Kehakiman Universitas Indonesia, Prof. Dr. Sutomo Cokronegoro, Dr. Liao Yansiang, dan Dr. Lim Yotai. Sore hari pada tanggal 4 Oktober itu, pemberitaan di media fokus pada proses evakuasi 7 jenderal dari Lubang Buaya. Selain itu, muncul narasi-narasi bahwa sebelum dibunuh, 7 jenderal disiksa secara keji oleh PKI. Sesaat setelah pengangkatan ke-7 jenazah, Pangkostrat Maijen Soeharto juga menekankan kebiadaban para pelaku penculikan, mesti tidak menjelaskan secara spesifik. Narasi yang sama berulang kali disampaikan Soeharto dalam autobiografinya, bahwa semua jenazah dalam keadaan rusak akibat penganiayaan. Seminggu setelah dikontrolnya media massa oleh Pangkostrat, semakin ramai diberitakan tentang penyiksaan yang dialami oleh para jenderal sebelum dibunuh dan dilempar ke sumur Lubang Buaya. Dikabarkan bahwa para jenderal ada yang diiris bagian tubuhnya, dipotong alat kelaminnya, serta dicongkel matanya, sebelum akhirnya dihujani dengan peluru hingga tewas. Mantan anggota CIA yang bertugas di Jakarta saat itu, Ralph McGee menyebut berita tersebut sangat efektif membakar emosi massa dan menciptakan iklim kondusif bagi militer untuk melancarkan aksi pembantaian terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Nugroho Noto Susanto dalam buku Tragedi Nasional Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia terbitan 1990, menyebut bahwa adanya penyiksaan fisik dan perlakuan kejam terhadap para jenderal dan seorang perwira pertama korban G30 SPKI dibuktikan dari laporan visum et repertum yang dibuat oleh tim 5 dokter yang menangani. Namun perlu diingat, laporan visum et repertum tersebut tidak ditunjukkan ke publik isinya.
Adanya perusakan atau mutilasi secara mengerikan juga digambarkan dalam film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI 1984 yang menjadi tayangan wajib televisi pada masa Orde Baru. Narasi itulah yang selama puluhan tahun ditekankan oleh pemerintah Orde Baru dan dipercaya masyarakat, hingga menciptakan kebencian mendalam kepada para pihak yang terlibat, khususnya PKI yang dituding menjadi dalang peristiwa G30S. Setelah puluhan tahun berlalu, terungkap adanya perbedaan keterangan mengenai kondisi jenazah para pahlawan revolusi. Keterangan salah seorang anggota tim forensik yang ditugaskan untuk mengotopsi jenazah para jenderal justru berkebalikan dari pernyataan pemerintah Orde Baru. Adalah Lim Yotai, yang menyebut bahwa